Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial. Hari ini saya dapat pesanan teman-teman, ingin dibuatkan 10 speaker 4 ohm ya. Seperti ini untuk speakernya PAP Pro Rider ya. 15 800 watt ya teman-teman. 15 in. Dan katanya untuk speaker seperti itu yang tadi ingin dibuatkan 10 speaker in out tapi cuma 4 ohm ya. Cuma 4 ohm, teman-teman. Kita gunakan di sini sudah saya siapkan kawat 0,30 ya. 0,30 dan untuk diameter spoolnya 3 in atau 75,5. Nah, untuk malnya ini sudah saya pasang ya untuk mikanya ya, beserta mikanya 75,5 mm. Oke, seperti itu. Fungsi mikanya agar mudah kita lepas untuk spoolnya nanti ya. Untuk koker ini tingginya sekitar 50 cm ya, teman-teman. Sekitar 50 cm dan untuk lebar lilitan kurang lebih 15 mili ya. Nanti ya, karena sebelumnya waktu itu saya pernah membuat 3 in yang lebar lilitannya itu sekitar 20 mili, itu dapatnya 8 ohm. Nah, jadi kita kira-kira saja sekitar 15 atau 14 ohm 14 lebar lilitannya itu mendapat 4 ohm ya. Oke, kalkulator sudah kita setting menghitung jumlah lilitan nanti ya. Kemudian tinggal kita pasang alat gulungnya. Untuk koker ini kita gunakan aluminium, sudah kita amplas luar dalam teman-teman. Karena memang untuk spoolnya yang akan kita buat hari ini itu in out ya. Oke, untuk kawat 0,30 ya. Jadi jika ada yang ingin belajar tonton sampai habis teman-teman. Oke, untuk lemnya kita gunakan lem khusus untuk spool ya. Khusus untuk spool speaker teman-teman. Di toko online itu banyak ya yang jual. Silahkan dicari dan ini langsung saja akan kita coba lilit teman-teman. Bentar ini kita bersihkan dulu untuk bagian lubang gulungan kawatnya ya, agar rata gulungannya atau putarannya rata. Oke, ini tinggal kita kupas ujung kawatnya. Kenapa kita kupas? Karena nanti akan kita supply voltase DC ya, DC 12 volt atau 17 volt juga bisa. Agar mudah kering ya lemnya. Oke, lanjut tinggal kita lilit sampai kita kira-kira saja mungkin sekitar 14 lilitan atau 15 lilitan lah ya. Karena sebelumnya itu 20 lilitan itu dapat 20 mili itu dapat 8 ohm lebar lilitannya ya. Kalau 8 ohm itu dapat 20 mili lebar lilitannya. Nah, jadi kita kurangi saja mungkin sekitar 15 ya. 15 mili udah dapat 4 ohm. Jadi nanti kita kurangi ya teman-teman lilitannya jika lebih mending lebih daripada kurangnya. Oke, kemudian kita serut untuk bagian kokernya agar melengkung. Ini mempermudah pemasangan koker atau membuat spoolnya juga rapi ya hasilnya. Oke, ini kita serut dulu, saya benarkan dulu ya lingkarannya. Dan buat teman-teman yang ingin pesan juga silahkan kunjungi toko toko all shop saya di TikTok ya. Sekarang di TikTok teman-teman. Nama toko Uli Tutorial di TikTok ya. Karena di Shopee sekarang sudah sulit untuk pengirimannya. Jadi kita pindah toko juga. Oke, tinggal kita ratakan lemnya. Kita kira-kira saja lebar lemnya ini sama dengan lebar lilitannya ya. Agar lilitan setiap lilitan nanti itu dapat merekat kuat ya. Oke, kita kira-kira saja ya. Oke, seperti ini. Kita ratakan, usahakan rata teman-teman. Jangan sampai ada yang menggumpal ataupun terlalu tebal ya. Usahakan rata agar hasilnya juga maksimal ya. Oke, setelah seperti ini tinggal akan kita pasang ke emalnya. Kita kunci dulu, kita beri pengunci di sini. Nah, ini kita lepas, kita tahan kawatnya dan ujung kawatnya kita keluarkan di sini di celah antara koker. Lalu kita luruskan.
Oke. Usahakan lurus agar hasilnya juga rapi ya teman-teman. Oke. Seperti ini. Nah, ini tinggal kita kunci di sini. Lalu akan kita beri lapisan lem lagi di atasnya. Nah, ini harus rata juga untuk bagian pengeleman agar hasilnya juga bagus teman-teman. Ya, kalau lemnya terlalu banyak ya, itu gelembungnya banyak sekali dan tentunya mudah goser ya, karena lapisan lemnya terlalu tebal. Jadi kita lapisi tipis-tipis saja yang jelas rata ya. Oke, seperti ini. Sedikit lagi, lalu akan kita luruskan. Kita luruskan di sini. Pelan-pelan saja dulu. Oke. Oke. Nah, ini sudah melingkar. Lalu kita gulung sampai lilitan ini sejajar dengan lilitan bagian bawah. Oke. Seperti ini teman-teman. Oke, dan buat teman-teman juga yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru selanjutnya. Oke, kita gulung sampai lilitan ini sejajar dengan lilitan bagian bawah atau bagian dalam. Oke, ini udah sejajar ya. Tinggal kita kunci di sini, lalu kita potong kawatnya. Ini kita belum tahu ya, ini berapa ohm atau OHM ya. Nanti kita cek teman-teman. Jika lebih dari 4 ohm, otomatis kita akan kurangi lilitannya ya. Oke, kita suplai dulu menggunakan DC 12 volt ya. Agar pengeringannya cepat ya. Kita suplainya bentar aja, kalau udah mulai panas, ini tinggal kita lepas ya. Dan untuk total lilitannya ini tertera di bagian kalkulator, di sini tertera 103 ya. 103 jumlah total lilitan ya. Tapi ini belum berarti 4 ohm ya. Ini belum pas 4 ohm karena belum kita cek ya. Oke, tinggal kita lapisi lem lagi di atasnya jika udah mulai hangat ya lilitannya, agar rapi teman-teman, agar lebih kuat lagi. Oke, ini nanti kita rapikan, kita ratakan pengelemannya ya. Dan ini tinggal menunggu lemnya kering teman-teman, lalu kita rapikan. Oke, setelah lemnya kita ratakan dan spoolnya sudah kering teman-teman, ini tinggal kita bersihkan sisa-sisa lemnya. Oke, seperti ini kita lepas semua jika lemnya sudah kering ya. Harus kering teman-teman. Oke, tinggal kita lepas pengganjalnya. Jadi kalau banyak pengganjal seperti ini itu sangat mudah melepasnya teman-teman. Kalau cuma menggunakan 2 itu sangat sulit ya. Bisa-bisa nggak bisa dilepas teman-teman. Oke, ini ada sisa-sisa lem di bagian dalam. Tinggal kita bersihkan menggunakan cutter. Oke, agar tidak ada yang mengganjel. Agar posisi spoolnya juga presisi saat dipasangnya. Oke, mantap. Oke, langsung saja akan kita cek nilai OHM-nya. Ini saya menggunakan multitester. Ya, di sini tidak bisa 0 ya multitesternya. Jadi masih ada angka 1. Nah, perhatikan di sini angka 1 ya. Jadi misalnya 5 ohm, kita kurangi 1 nanti. Oke, kita cek. Di sini 7 ohm ya. Ini lebih ya, teman-teman. 7 ohm. Kita kurangi 1 lilitan di bagian luar, bagian dalam juga sama. 2 lilitan. 3 lilitan. Oke, bagian dalam juga sama. 4 lilitan ya. Oke. Kita potong dulu, langsung kita cek ya. Kita cek, kita kupas dulu teman-teman. Karena kalau tidak dikupas itu tidak akan connect ya. Nah, berhubung saya jualan, jadi tentunya saya kupas dulu lalu saya kirim. Oke, di sini oke udah turun ya 6 ohm. 6 ohm kurang 1 sama dengan 5 ya. Karena di ampermeter atau di multitester itu agak lebih ya. Oke, kita kurangi 6 di sini, 6 lilitan sudah kita lepas. Berarti 100 berapa ya? 97 ya. Kita cek lagi. Masih 6 ohm ya. Kita kurangi 1 sama dengan 5. Kita usahakan paskan di 5 ohm. Dan di ampermeter kita kurangi 1 sama dengan 4 ya. Kita cek lagi, masih 6 ohm.
Oke. Kita cek lagi. Oke, masih 6 ohm. Ini sudah kita kurangi sekitar 7 lilitan atau 8. Kita kurangi lagi 9. Bagian dalam juga sama 10. Oke, sekarang tinggal sekitar 90 berapa ya? 90-an lah ya, teman-teman. Oke, ini kita cek lagi, masih 6 ohm. Kita kurangi lagi. Oke, ini kita kurangi 12 lilitan. Dari 103 kita kurangi 12 lilitan. Oke, masih 6 ohm. Di sini muncul 5 ohm ya. 5 ohm kurang 1 ya, karena di sini masih angka 1 bukan 00 ya di multitester. Jadi 5 ohm kurang 1 sama dengan 4. Nah, ini sudah pas, teman-teman. Jadi di sini saya kurangi tadi lilitannya dari 103 itu saya kurangi 13 lilitan. 13 lilitan ya. Jadi total lilitan yang kita pakai di sini itu 90. Oke, 90 lilitan untuk 4 OHM dengan diameter 3 in, kawat 0,30. Ya, tolong dicatat ya. Bagi yang tidak punya multitester ya, teman-teman. Jadi tolong diperhatikan. Oke, ini tinggal kita rapikan karena sudah mencapai nilai 4 ohm ya. Dengan kawat 0,30, jumlah lilitan 90 lilitannya. 4 OHM. Kurang juga dari 90 itu nggak apa-apa. Contohnya 85 itu nggak apa-apa ya. Masih menginjak di 4 ohm. Jika ada yang ingin ya teman-teman membuat 4 ohm. Jadi diperhatikan setiap apa yang saya katakan. Jangan di skip ya. Agar teman-teman juga bisa gulung sendiri ya. Walaupun tanpa apometer, tanpa multitester, teman-teman bisa mendapatkan nilai OHM yang sama. Oke, jadi diperhatikan. Ini sisa-sisa lemnya saya bersihkan dulu. Karena agak tebal atau mengganjal nanti di bagian kertas sepulnya. Jadi kita ratakan dulu. Oke, ini sedikit lagi. Setelah rata, ini tinggal kita potong untuk bagian baju sepulnya. Ini saya potong dulu. Kita paskan dulu. Oke, setelah saya potong, untuk kertasnya tinggal kita ratakan pengeleman di atasnya lagi. Oke, kita ratakan menggunakan lem sepul juga. Kenapa saya menggunakan lem sepul, tidak menggunakan lem kuning atau apa? Ini kuat, teman-teman. Ini saya jamin lebih kuat ya. Nah, lebih kuat dan anti panas ya, teman-teman. Oke. Kalau menggunakan lem kuning ya, itu kalau dalam saat digeber spulnya panas, itu bisa lepas ya. Jadi spool bisa melorot ke bawah. Oke, ini tinggal kita pasang baju sepulnya jika sudah rata pengeleman atau kertas sepulnya ya. Karena banyak orang juga bilang baju sepul, teman-teman. Jadi kita sesuaikan saja bahasanya ya. Mohon maaf karena bahasa saya ini kurang bagus juga karena saya orang Sulawesi Selatan ya. Bukan orang Jawa, teman-teman. Jadi kita harus berusaha membuat teman-teman lebih mengerti lagi ya dalam bahasa. Karena saya memang kurang paham gitu juga ya, teman-teman. Dalam berbahasa baku. Oke. Nah, ini tinggal kita rapikan saja, lalu akan kita lepas, teman-teman. Oke, lanjut kita lepas ya. Ini belum kering ya untuk baju sepulnya, belum benar-benar kering. Kita potong dulu. Oke. Lalu kita lepas. Oke, seperti ini, teman-teman. Untuk lilitan bagian dalam ini nanti saya lapisi lem lagi. Nah, kita ukur dulu ya. Diameternya 75,5 ya. Pas, teman-teman. Dan sepulnya sudah jadi ya. Ini sekitar lebar lilitan 14 mili ya lebar lilitannya. Oke, mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya.